Selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center. Dan jangan lupa loncengnya ya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah FG dan Excel GBI GCC. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mengundang Roh Kudus biar memenuhi hati kita. Biar kita kembali disegarkan dengan puji-pujian bagi Tuhan, dan biar hati kita juga disegarkan dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Saya mengajak teman-teman untuk ambil posisi ternyaman supaya boleh sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami akan menaikkan namamu, memuji namamu Yesus. Kami percaya Engkau hadir Tuhan dan mendengar pujian kami Tuhan, biar menjadi persembahan yang harum bagi namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biar pujian ini menjadi persembahan yang harum bagi namamu Yesus. Kami datang dengan kerinduan kami Tuhan. Kami mau meninggikan namamu Yesus. Engkau Tuhan, Engkau juru selamat kami, Engkau penolong kami yang setia. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu Yesus. Hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyikan dengan lembut. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati
Tuhanmu. Nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana hanya bagimu Yesus, Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagimu Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Sungguh Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau layak disembah selamanya Tuhan, selamanya Yesus, Kau yang layak. Segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian bagimu Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak. Yesus, Yesus Tuhan, kami puja selamanya. Hanya bagimu segala pujian, hanya bagimu segala hormat. Tiadalah Bapa-Bapa Kau penolong kami, Kau yang setia, Kau yang mulia, selamanya kami sembah. Tiadalah Bapa-Bapa tiadalah Bapa-Bapa tiadalah Bapa-Bapa. Kami puja selamanya Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Namamu besar, kami agungkan, kami tinggikan namamu Tuhan. Selamanya Kau yang layak kami sembah. Sekiralah Bapa, sekiralah Bapa, sekiralah Bapa, sekiralah Bapa, sekiralah Bapa. Hosana bagimu Yesus. To the King.
Mari agungkan namanya, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan namamu Tuhan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Agung namamu Yesus, ku agungkan Yesus Raja. Kau berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap pujian kami Tuhan. Kau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami Yesus untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus Tuhan, Roh yang sama yang bekerja dalam hati kami Tuhan, terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Memberkati setiap hati kami, membuka telinga kami Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar melalui telinga kami Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biar benih-benih firman-Mu Tuhan boleh terus berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami Tuhan, oleh karena Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, pakai mulut lidahnya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Lagi dalam ibadah Fresh G GCC dan Excel GCC, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama menjalin hubungan kasih. Nah teman-teman, saat kita hadir dan beribadah di gereja, sesungguhnya kita tidak hanya membangun hubungan dengan Tuhan, melainkan kita juga harus membangun hubungan kita dengan sesama. Saya percaya teman-teman ada yang sudah beberapa ikut ibadah onsite, tapi ada beberapa juga teman-teman yang karena alasan lain masih beribadah online bersama-sama dengan kami. Banyak anak muda yang saat ini merasa hal itu tidak perlu membangun hubungan sesama di gereja. Yang penting saya membangun hubungan dengan Tuhan. Saya ke gereja yang penting beribadah sama Tuhan saja.
tidak mau kenal atau dekat dengan jemaat yang lain, teman-teman yang lain. Nah, kira-kira kenapa? Banyak faktor yang membuat hal itu terjadi. Namun salah satu alasannya mungkin karena ada anak muda yang salah dalam membangun hubungan. Beberapa orang hanya mau membangun hubungan dengan sesama jemaat jika jemaat tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Misalnya good looking atau berkelas. Saya hanya mau berteman dengan anggota sesama sekolah saya. Saya hanya mau berteman dengan sesama pemain musik saja supaya saya semakin pintar main musik. Saya hanya mau berteman dengan pemimpin-pemimpin sel. Nah, tidak seperti itu teman-teman. Tapi bahkan ada juga yang tidak jarang membangun hubungan dengan sesama jemaat karena faktor U dan B. Teman-teman tahu ada udang di balik batu. Atau nama lainnya modus. Sehingga hubungan yang terjalin tidak murni lagi. Nah, Allah tidak menghendaki demikian teman-teman. Allah mau agar kita menjalin hubungan dengan tindakan nyata dan dilandasi oleh kasih Allah. Kita baca sama-sama di Ibrani 13 ayat 1-3. Peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ibrani 13 ayat 1-3 ini memberikan kita sebuah pesan yang luar biasa ya teman-teman. Bagaimana kita harus selalu memelihara kasih persaudaraan kita. Peliharalah kasih persaudaraan. Ini merupakan perintah kepada penerima dan pembaca mula-mula. Saat Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Ibrani, supaya jemaat di Ibrani itu memelihara kasih, hidup dalam kasih sebagai saudara dalam Tuhan. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan untuk memelihara kasih persaudaraan tersebut? Bukan hanya jemaat di Ibrani teman-teman, tapi kita juga jemaat yang dikasihi Allah, kita harus memelihara kasih persaudaraan tersebut. Yang harus kita lakukan untuk memelihara kasih persaudaraan, yang pertama menyediakan makanan bagi yang memerlukan. Di Ibrani 13 ayat 2 berkata, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, memberi tumpangan di sini bukan semata-mata mengantar jemput teman-teman kita ya. Misalnya teman kita jemput untuk pergi ke gereja terus kita pulang. Bukan hanya sekedar antar jemput teman-teman. Bahkan di dalam gereja pun kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Kita harus menyediakan makanan bagi yang memerlukan. Mereka datang ke gereja pasti mereka perlu hadirat, ya otomatis pasti perlu hadirat Tuhan. Dan perlu membangun persaudaraan sesama kita. Mari kita memberikan pelayanan yang terbaik. Perlakukan yang satu dengan yang lain itu sama. Tidak ada yang diistimewakan. Karena setiap kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Nah, bicara soal keluarga tentu saja setiap kita pasti ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga kita. Kita mau memberikan istilahnya yang paling baik lah untuk saudara kita. Kalau kita kemana-mana pasti yang kita utamakan adalah saudara kita ya. Kalau misalnya kita ada di sebuah pesta, pasti kita akan mengutamakan saudara kita. Sini duduk di samping saya. Nah, ada tempat duduk. Nah, seperti itu juga yang harus kita lakukan. Saat teman kita datang masuk ke dalam ruang ibadah, kita sambut dia sebagai aser yang baik, kita berikan senyuman yang terbaik, mengantar mereka duduk di tempat duduk mereka. Terus saat kita membawa persembahan, kita membawa persembahan dengan senyum yang terbaik. Saat kita memimpin pujian, kita memimpin pujian yang terbaik. Saat kita memainkan musik, itu untuk kemuliaan Tuhan dan membangun persaudaraan kita. Kita harus melakukan yang terbaik, melayani dengan melakukan yang terbaik. Saat kita menjadi
LCD di belakang layar pun kita harus melakukan yang terbaik. Karena kita melayani Tuhan dan membangun orang lain. Kita juga melayani jemaat Tuhan yang hadir di gereja. Teman-teman kita layani. Ya mungkin teman-teman kita yang tidak mengambil bagian pelayanan pun bisa melakukan yang terbaik. Mereka datang beribadah, mereka membangun hubungan satu dengan yang lain. Nah, saya ingatkan sekali lagi bahwa kita adalah satu keluarga kerajaan Allah. Melayani dengan maksimal, melayani bagi teman-teman kita, ini hal yang harus kita terapkan teman-teman. Karena kita harus membuat teman-teman kita supaya kita harus membuat teman-teman kita merasakan ada kasih Tuhan dalam persekutuan gereja kita. Kita harus membangun membuat teman-teman kita mengalami kasih Tuhan juga melalui pelayanan kita. Nah, bagi teman-teman yang di ibadah online, teman-teman mungkin hanya melihat Kak Dia di sini sharing, tapi teman-teman juga bisa kalau teman-teman memerlukan bantuan doa, teman-teman memerlukan dukungan doa, teman-teman mendukungkan dukungan dalam segala hal apapun, misalnya teman-teman lagi kesulitan, butuh didoakan, terus teman-teman butuh teman curhat, teman-teman bisa menghubungi pelayanan doa. Nomor pelayanan doa ada di YouTube kita ini, teman-teman bisa catat, teman-teman bisa menghubungi, atau teman-teman bisa DM di IG Freshcan GCC atau Excel GCC. Nah, pelayanan doa akan melayani teman-teman. Kami siap mendoakan teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita bisa menyediakan makanan bagi yang memerlukan, poin yang kedua, bagaimana kita memelihara kasih persaudaraan, yaitu memahami orang-orang yang terikat dosa. Memahami di sini bukan berarti memaklumi ya, bukan memaklumi dosa teman kita, tapi kita memahami bagaimana pergumulan teman kita yang sedang terikat dosa. Kita memahami bagaimana perasaan mereka saat mereka berusaha untuk melepaskan dosa dari kehidupan mereka. Karena orang yang terikat dosa bisa terlihat baik-baik saja dari luar. Tidak kelihatan kalau dia terikat dosa. Tapi siapa yang tahu kedalaman hati manusia? Nah, jika mereka boleh bicara, pasti mereka ingin lepas dari dosa. Saya mau lepas, Tuhan tolong saya begitu. Tapi inilah peran kita. Kita harus masuk, kita harus memahami teman-teman kita yang ingin terlepas dari ikatan dosa. Kita harus menjadi saluran berkat bagi sesama kita untuk mendoakan dan membantu sesama kita terlepas dari ikatan dosa. Jangan pernah berpikir, tunggu saya hidup benar dulu, atau berpikir saya saja masih berdosa. Ingat, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang terlepas dari dosa. Tidak ada satu orang pun yang kebal dari dosa, teman-teman. Ada teman-teman yang merasa saya masih berdosa, saya belum bisa. Tidak, teman-teman. Kita mampu, kita bisa memahami orang-orang. Kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mengingatkan, dan saling mendoakan dengan bantuan Roh Kudus. Minta Tuhan, saya pasti bisa. Saya pasti mampu. Roh Kudus mampukan saya untuk memahami teman-teman saya yang terikat dengan dosa. Nah, kita juga harus hati-hati bahwa kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena kita manusia yang berdosa, kita tidak kebal kepada dosa, kita tidak kebal akan dosa, tapi kita mampu untuk memahami teman-teman kita yang terikat dosa. Ingat, kita harus saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mendoakan teman kita. Yang ketiga, di Ibrani 13 ayat 3 berkata, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Nah teman-teman, setiap orang lemah pasti membutuhkan pertolongan. Ketika kita ragu untuk menolong, ingatlah bahwa dahulu kita pun ada di posisi yang sama dengan mereka, yaitu manusia yang lemah. Kadang saya masih lemah, tidak mungkin saya juga menolong orang yang lemah. Ingat, Tuhan menolong kita. Sama seperti kita memahami teman-teman kita yang masih terikat dosa, Tuhan juga menolong kita saat kita lemah untuk menolong orang lain. Nah, kita harus peka. Jangan cuek atau bahkan pura-pura tidak tahu agar tidak terlibat untuk menolong satu sama lain. Ingat sekali lagi bahwa kita ini adalah keluarga kerajaan Allah. Kita anak-anak Allah.
Seorang anggota keluarga pastilah akan menolong anggota keluarga lainnya yang sedang lemah. Nah, makanya kita akan mari kita melakukan program gereja kita, yaitu menghubungi minimal 2 orang dalam 1 hari. Hubungi teman kita, tahu kondisi dia. Kamu sedang apa yang kamu lakukan, apakah kamu sehat, atau kamu sedang susahkah? Sini saya doakan. Mari kita lakukan sama-sama. Supaya kita tahu, ya minimal kalau tidak bisa ditelepon, kita bisa WA, kamu baik-baik saja, kamu sehat, bagaimana kondisimu saat ini, apalagi ini pandemi ya teman-teman, kita tidak bisa langsung ketemu, ya mungkin belum ada orang yang sudah bisa langsung ketemu langsung dan menerima kita di rumahnya, tapi ada beberapa orang juga yang belum bisa menerima kita di rumahnya melalui telepon, melalui chat. Atau saat mereka upload foto, status di media sosial, kita bisa komen, kamu baik-baik saja. Nah, jangan cuek, kita harus peka kepada teman-teman kita. Karena kita adalah satu keluarga kerajaan Allah. Nah, pada akhirnya 3 hal tersebut yang kita pelajari tadi, menyediakan makanan bagi yang memerlukan, memahami orang-orang yang terikat dosa, memahami teman-teman kita yang terikat dosa, menolong teman-teman kita yang lemah. Hal tersebut bisa kita lakukan ketika kita memiliki kasih yang tulus. Karena kasih yang seperti yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, karena dengan hal itulah kita bisa membangun hubungan yang intim dengan sesama manusia dan bergandengan tangan untuk bekerja dalam ladang Tuhan. Nah, dengan hal itu kita bisa membawa teman-teman, mengajak teman-teman kita untuk lebih lagi menjangkau teman-teman yang lainnya. Kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, biar setiap firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Ajar kami untuk memelihara kasih persaudaraan kami di gereja kami Bapa, di ibadah kami Tuhan, di sel grup kami Tuhan. Biar kami terus saling menguatkan, saling mendoakan Tuhan, dan saling mengingatkan Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami yang sudah menyaksikan firman-Mu ini Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.